berikutnya kan tadi ini implementasi wireless lokal ya. Berarti kita butuh selain device kita butuh access point ya. Access point ambilnya di sini ya. Di wireless device. Klik wireless device. Kemudian pilih yang APT. APPT. APPT. Oke. Pilih yang ini karena ini yang cukup mudah untuk di setting. Kalau teman-teman lihat di sini, smartphone ini dia itu langsung terkonek ya. Ini terkonek secara default karena SSID-nya access point di sini itu default dan yang SSID-nya di smartphone ini juga default. Jadi dia langsung koneksi. Tapi itu hanya smartphone ini itu saja. Tapi kalau kita lihat di sini, laptop ini itu tidak terkoneksi. Nah, bagaimana caranya kita mengkoneksikan laptop dengan access point ini? Itu device-nya harus kita ubah, ya. Karena dia di sini pakai jaringan, oh sorry, dia tidak muncul di yang dulu. Buka dulu. Di ini. Ini yang terbuka jendela. Oke. Ini kekurangannya Zoom ya, tidak bisa ketika ada jendela baru yang terbuka. Nah ini adalah laptop ya. Kalau saya klik 2 kali tadi laptop muncul. Caranya di sini kan yang muncul itu adalah LAN. Ya, jadi ini port LAN saja, jadi pakai kabel. Ini harus kita ganti. Ya. Dengan cara kita harus matikan dulu laptopnya. Klik di sini. Setelah itu kita drag ini, klik kiri tahan, kemudian kita buang di sini. Nah, pilih yang PT laptop NM1W. Kemudian kita drag, kemudian kita pasang. Nah, setelah itu kasih on kembali laptopnya. Nah, ini kita sudah melakukan penggantian ya. Ini tadi. Di ini kita ganti. Oke, supaya laptop ini bisa menangkap jaringan nirkabel atau wireless. Ini harus bolak-balik itu. Nah, coba teman-teman lihat di sini. Access point ini sudah terkoneksi dengan laptop. Tadi kan tidak bisa. Tidak ada gambar jaringan ini ya. Nah, supaya bisa berkomunikasi, ya perlu kita tambahkan, misalnya ditambahkan lagi dengan device luar, berarti kita butuh switch. Kemudian router juga. Kalau ingin mengkoneksikan ke jaringan luar. Access point-nya kita sambungkan dengan kabel melalui di switch ini. Kemudian switch-nya kita koneksikan ke router juga. Nah, kalau kita testing ya, di sini itu antara jaringan laptop dengan smartphone ini sudah sukses ya. Jadi dia sudah terkoneksi secara wireless, lalu access point ini saling komunikasi. Tetapi ini kita tidak bisa ke jaringan luar. Misalnya kalau kita kirim ke jaringan luar misalnya ya, kita ingin gabung, kita bisa. Ya, jadi harus dikoneksikan kembali atau dikonfigurasi kembali routernya. Oke. Jadi kita lakukan setting router. Desktop ini saya buka router.
Akarnya router 1. Eh, terbuka ya jendela router saya. Kemudian kita pilih pas Ethernet berapa ini tadi yang tersambung Ethernet ya. Nah, Ethernet kita kasih on. Kita kasihkan IP address-nya. Oke, yang biasa aja. 192.168.1.1. Oke. Nah, ini router ini harus kita setting lebih lanjut supaya dia memberikan IP DHCP ke jaringan-jaringan wireless atau jadi perangkat-perangkat yang terhubung secara wireless. Nah, caranya itu ketika kita setting IP address-nya di sini, kita masuk ke CLI. CLI. Kita CLI. Kita bisa lakukan setting lebih lanjut. Jadi IP address-nya sudah terhubung di sini. Nah, yang perlu kita ketikkan nanti teks ketikan ini saya kasih masuk di Classroom ya supaya mungkin ada yang tidak menyimak secara langsung karena di sini tidak bisa langsung dihafal ya apa lain-lainnya. Jadi nih kita masukkan kembali IP address tadi yang sudah kita setting 192.168.1.1. Subnet masknya itu kita ketik ulang. Sebenarnya sudah disetting tadi, tapi tidak apa-apa ya, kita ulangi. Sudah disetting tadi yang di config tadi. Nah, oke, setelah itu kita akan men-setting DHCP wireless-nya. Jadi dia IP-nya itu DHCP ya. Ketik IP DHCP. Tapi sebelum saya konfirmasi dulu, yang muncul di kalian ini jendela router gitu, yang ketikanku. Ya, Pak. Yes. Oke. Ya, jadi setelah kita masuk IP address-nya beserta subnet mask, ketik lagi IP DHCP full was 1 ya. Enter. Nah, kita setting lagi supaya dia jaringan router ini secara default melalui router yang kita sudah setting. Kita ketik lagi default router ya 192.168.1. Oke, enter lagi. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh ada perubahannya. Ini tadi konfigurasinya akan masuk ke DHCP ya. Dan kita ketik ini dia akan masuk ke settingan DHCP. Ya. Kemudian kita bisa men-setting bahwa IP yang masuk ke perangkat yang terhubung secara wireless itu kita bisa mulai dari IP 192 kita ketik net 192.168 ya kita bisa mungkin mulai dari mana? Misalnya 1.0 ya, karena IP-nya. Tapi 1.1 kan tidak bisa dipakai tadi. Dia kan otomatis tidak bisa dipakai. Tapi bisa kita blok sebenarnya.
55.0 ya. Nah, ini sudah bisa kita enter lagi. Oke, selain itu kita bisa juga setting DNS servernya. Kita akan langsung kalau misalnya kita ambil DNS servernya Google misalnya. DNS. Oke, sudah. Nanti ini screenshot apa ya? Setting ini konfigurasi ini saya kirim ya. Ini sudah selesai kita setting, kita lihat apakah ini sudah bisa saling komunikasi ke masih pilot. Ya. Lihat settingannya dulu. Yang sambil yang di sampingnya. Ya. Jadi kita sudah bikin jaringan wireless lokal arena. Coba kalau kita lakukan testing dari laptop ke smartphone ini successful. Jadi antara ini ya sedikit sukses ya karena apa? Karena ini terkoneksi secara langsung default. Nah, sebenarnya ini bisa kita setting nama SSID-nya. Ya, jadi harusnya kita setting nama SSID-nya. Caranya itu ya kita klik 2 kali access point-nya untuk melakukan pengamanan ya. Jadi kita pasang nama WiFi dengan password-nya. Desktop ini saya buka jendela access point. Saya sudah setting sebenarnya tadi. Saya akan ulangi. Oke. Access point ini kalau kalian lihat di sini ada port 0 ini harus on ya. Pastikan ini dia on. Kemudian yang kita setting itu di port 1. Nah, di port 1 ini di bagian SSID ini itu bisa kita setting nama Wi-Fi-nya. Ya, nama Wi-Fi-nya. Nah, jadi ini kan sudah saya setting sebelumnya. Coba saya rubah. Misalnya Pare misalnya. Nama Wi-Fi ini Pare. Kemudian authentication-nya itu harus kita rubah. Awalnya itu disable, ya pilih yang antara WEP, WPA sama WPA 2. Nah, ini kan sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi untuk keamanan jaringan itu Wi-Fi itu sekarang sudah sampai ke WPA 2. Nah, jadi setelah mengetikkan nama SSID-nya, kalian pilih autentikasinya. Yang paling aman itu WPA 2. Ya, WPA. Kemudian di sini
kita masukkan password-nya, misalnya kayak umum saja, password-nya itu 123456778. Nah, kita sudah setting ya, access point ini namanya pare, kemudian password-nya 123456778. Oke, cukup di situ saja setting di access point-nya. Nah, kalau kalian lihat tadi kan sebenarnya tersambung ya, secara wireless. Karena kita rubah nama SSID-nya dan password-nya, berarti ya sama saja ya. Kalau kebiasaannya kita secara umum ya, laptop kita atau smartphone kita itu harus mengikuti nama wireless-nya, nama dari access point yang sudah diberikan. Nah, cara itu kita klik saja saya di smartphone ya, smartphone-nya dulu. Kali ini saya klik ya, smartphone-nya, dia akan muncul jendela smartphone. Nah, di jendela smartphone ini kita pergi ke menu wireless ya. Kita pergi ke menu wireless. Kemudian di sini ada SSID. Ini kita sesuaikan dengan nama tadi aksesnya. Misalnya tadi kita kasih masuk pare. Sini pare. Kemudian passwordnya 123456778. Nah, di sini tersambung ya. Di smartphone kita sudah tersambung access point-nya. Begitu juga dengan laptop ya. Laptop itu sama. Settingannya sama, wireless, kemudian kasih masuk SSID-nya, kemudian kasih masuk password-nya. Nah, ini sudah tersambung juga. Oke. Jadi ini adalah implementasi jaringan nirkabel ya di Cisco Packet Tracer. Nah, kenapa saya tambahkan switch dengan router? Karena ini kita tidak mau jaringannya hanya berinteraksi di sini saja. Router ini kita bisa sambungkan lagi ke jaringan yang lain. Misalnya ada di sebelahnya lagi, ada mungkin di atasnya lagi, kemudian sambungkan lagi dengan server, segala macam, itu bisa. Seperti dengan praktikum kita sebelum-sebelum. Oke. Nah, jadi teman-teman perhatikan nih, karena nanti di finalnya akan ada instruksi membuat jaringan nirkabel, kemudian membuat VLAN, kemudian implementasi semua perangkat-perangkat, mulai router, switch, server. Nah, dan itu bentuknya nanti studi kasus. Jadi akan ada studi kasus yang akan saya berikan, kalian kerjakan secara langsung di komputer. Ya, baik. Selanjutnya itu ada bagaimana jaringan nirkabel ini kita manfaatkan untuk teknologi IoT. Jadi simulasi ya, di Cisco Packet Tracer itu kita bisa simulasikan. Ya, ini yang sudah sebelumnya saya sudah buat ya. Kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya kan ada jendela yang terbuka lagi di bagian di bagian server itu kita pilih IoT monitor tapi tidak tampil ya di kalian. Tapi ini simulasinya saja. Nanti kita bikin ulang lagi. Bentar. Ya, ini
Nah, ini melalui server ya. Saya remote door ini untuk terkunci atau terbuka. Nah, kalau misalnya dia terbuka, dia hijau ya. Coba perhatikan mungkin tidak terlalu kelihatan di kalian. Pilih nanti device yang gampang kelihatan. Itu kalau misalnya di unlock, dia akan berubah jadi merah. Kemudian ini saya remote melalui server ya. Jadi dia bisa secara wireless kita kontrol. Ya seperti smart. Oke. Baik, kita simulasikan untuk membuat. Pertama itu kita ke end device. Kemudian kita pilih salah satu device yang akan kita setting secara IoT ya nanti. Misalnya apa yang gampang kelihatannya. Oke. Ini garasi ya. Saya pilih garasi. Nah, garasi ini akan kita sambungkan secara wireless melalui access point. Di garasi ini semacam sudah ada perangkat IoT yang terpasang. Kemudian kita koneksikan ke wireless device menggunakan access point. Ya. Menggunakan access point. Setelah itu kita butuh switch juga. Nah, kita butuh switch supaya dia bisa connect juga dengan server. Nah, setelah itu kita pilih server juga. Jadi ini implementasi IoT ya. Di semua misalnya nih kita server untuk mengontrol semua device-device yang ada di rumah misalnya. Seperti itu. Oke, kita sambungkan dulu yang pakai kabel ya. Tes point ini ke switch juga kita sambungkan melalui kabel ke server. Nah, di access point ini yang kita atur nanti dia secara wireless ke garage door-nya. Nah, sebelum itu kita setting dulu IP menuju semua perangkat yang terhubung ke wireless itu di servernya. Jadi bukan server. Nah, ini ya sudah kelihatan server. Server ini kita konfigurasi dulu ya. Misalnya kita berikan IP dia 192.168.10.0 misalnya. Dan type masnya. Oh, sudah terpakai. 192.168.1.10 misalnya. Oke. Nah, kita setting secara statik dulu ya. Nah, tapi yang ke device-device itu secara DHCP nanti. Nah, untuk bisa implementasi ke DHCP nanti IP yang terhubung ke server, ya, seperti pelajaran sebelumnya, ya kita ke service, kemudian ke DHCP. Nah, di sini kita kasih on. Ini sudah kita perkenalkan. Teman-teman sudah lihat starting IP ini kan otomatis kita isi itu 192.168.1.0.
Karena tadi di setting di konfigurasi sebelumnya. Tapi bisa kita setting mungkin mulainya dari 1. Dan save. Nah, yang kita setting selanjutnya di server itu adalah ada pilihan IoT bagian bawahnya. Pilihan IoT ini kan kita kasih on. Nah, sudah. Ya. Silakan di on kan. Nah, ini settingan awal di server. Oke. Nah, selanjutnya kita setting access point-nya seperti tadi. Kita pilih access point. Masuk dulu di jendela access point. Kita pilih config. Pilih port 0 itu pastikan dia on. Kemudian di port 1 kita lakukan setting. Nah, di sini SSID-nya masih default ya. SSID-nya masih default. Kita berikan nama SSID, misalnya ITH Pare. ITH Pare, kemudian kita berikan password, pilih yang WPA 2, bisa juga WP sebenarnya. Ini juga WPA, bisa juga ini. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah ya. Dengan access point-nya sudah. Ini saya agak bolak-balik ya, karena jendelanya itu cuma satu yang bisa terbuka di ya. Nah, kemudian setelah itu kita pilih garage door atau perangkat IoT yang akan kita eh, yang muncul jendela di layarnya teman-teman ini ketika saya ketika saya klik garage door tadi. Jadi jendelanya ini yang akan terbuka. Nah, yang akan kita konfigurasi dulu wireless-nya. Config, kemudian wireless. Kita kasih masuk tadi SSID yang sudah kita buat. TH Pare. Ya. TH Pare. Passwordnya tadi kita pakai WPA 2. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya untuk bisa dikontrol ya, untuk bisa dikontrol melalui server tadi, kita harus setting di remote server. Kita harus masukkan alamat servernya, kemudian ada username sama password. Nah, di mana didapat ini, kita harus setting di servernya kembali. Coba cek di. Oh iya, karena ini maksimal 100 ya. Nggak bisa, ada mungkin yang nggak masuk. List saja namanya. Ya, bisa masuk. Kapasitas ini Zoom yang saya order ini memang cuma 100. Saya lupa order yang 200-nya. Saya lupa kalau kalian sebanyak itu. Kalau kamu kelas ternyata jadi 100, bisa sampai 100 lebih. Oke, lanjut ya. Lanjut itu coba yang tidak bisa masuk, list saja namanya sama coba chat Kak. Chat saya melalui.
Oke, kita lanjut. Kita masuk ke settingan server kembali. Nah, setelah itu kita masuk di server, kita pilih desktop. Nah, di bawahnya ini ada IoT monitor. Ya, kita klik IoT monitor. Yang tampil di kalian ini masih yang jendela sebelumnya kayaknya. Jadi kalau saya pilih IoT monitor tadi itu akan tampil seperti ini. Nah, jadi kita isikan alamat servernya tadi. Berapa tadi alamat? Kita lihat. IP 1.10. Ini. Agak lewat sedikit. Pilih IoT monitor di settingan server kembali. Di sini kita masukkan IP dari servernya kita. Tadi 1.10. Kemudian username-nya default saja admin, kemudian klik login. Nah, di sini akan muncul wrong username or password. Ya, karena kita belum memiliki akun IoT. Caranya itu kita sign up saja ya, kita pilih sign up. Kemudian kan yang sama dengan yang awalnya tadi admin, username-nya password juga admin. Kita create. Nah, ini ya, jadi ini belum sama sekali ada tampil device yang bisa kita kontrol. Nah, caranya itu kita kembali lagi ke perangkatnya yang akan kita kontrol. Caranya itu kita klik tadi, klik 2 kali lagi erase door supaya tampil jenayahnya. Kemudian ya, tampil ini. Ya, ini ya, server address-nya tadi adalah alamat IP dari server 192.168.1.10. Username-nya admin, kemudian password-nya admin. Nah, kalau kita klik connect. Oke. Kalau ya settingannya benar, misalnya IP-nya benar, kemudian username-nya benar, password-nya benar, kita bisa kembali ke IoT monitor di server. Oke. Ya, kalau settingannya benar tadi, kita kembali ke IoT monitor di server ya, 2 kali server, kemudian pilih IoT monitor. Nah, dia akan tampil di sini ya. Dia akan tampil ya di sini. IoT 2 itu garage door. Nah, di sini ada tombol. Kalau kita ingin buka ya, dia akan terbuka, dia akan hijau. Kalau kita kasih on lagi, kasih off lagi ya dia akan tertutup. Cuma masalahnya ini adalah
jendela yang terbuka cuma jendela server ya. Kalau kalian sebenarnya implementasi langsung, kalau kalian klik ini, gambar garage door-nya itu dia akan terbuka ya, karena dia on, dia hijau. Ya, coba. Ya Pak, kelihatan Ya, Pak. kelihatan kah? Kelihatan Pak, kelihatan. Oh ya, ya jadi seperti itu ya. Di Cisco Pocket Tracer sekarang dengan update terbaru kita sudah bisa simulasikan. Jadi bisa kembali ya. Kalau kelihatan tadi mantap ya. Kalau Anda kelihatan coba perhatikan di sini ya. Di tadi itu dia tertutup garage door-nya ya, tertutup. Jadi sekarang terbuka dia hitam semua. Tapi kalau misalnya kita kontrol melalui server, melalui IoT monitor tadi itu ya, kalau kita klik ini ya dia akan berubah. Di ini saya klik ya di secara langsung di server, jadi bisa kita kontrol. Ya. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, itu implementasi IoT menggunakan jaringan wireless ya, pakai Cisco Packet Tracer. Nanti akan ada tugas di kelas praktikum mandirinya. Untuk implementasi ini nanti akan saya upload di Classroom. Oke, saya kira begitu ya teman-teman. Mungkin